Selamat malam sedulur Cahaya TV di Wedangan Gayeng Sarenggodi. Pada malam hari ini kita akan mengambil topik untuk bincang-bincang bareng dengan beberapa narasumber kita. Dan kebetulan hadir di tengah-tengah kita lengkap ini. Jadi yang kita undang lengkap semua nih Pak Edi. Komplit. Pertama, karena sebenarnya beberapa hal yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan ini merupakan kebutuhan pokok masyarakat, terutama Kabupaten Pati. Nah, tentunya kalau kita bicara masalah kesehatan tidak bisa ditinggalkan kaitannya dengan BPJS. Nah, BPJS ini banyak keluhan maupun banyak permasalahan-permasalahan yang muncul di tengah masyarakat kita, terutama berkaitan dengan bagaimana pelayanan BPJS, permasalahan yang muncul di dalam operasionalisasi asuransi kesehatan di Kabupaten Pati. Nah, pada malam hari ini hadir di tengah-tengah kita yang akan bincang-bincang bareng dengan kita, ngobrol bareng dengan kita. Yang pertama kami perkenalkan, yang sebelah kanan saya ini adalah Bu Muntamah. Selamat malam ini Bu Muntamah. Waalaikumsalam. Ini adalah anggota DPRD Kabupaten Pati, sekretaris ya, sekretaris Komisi D yang bidang kesehatan. Kemudian yang kedua hadir di tengah-tengah kita ini Bu Dr. Ajeng Fitri. Ya. Ajeng Fitri, sebentar dulu Bu Dokter. Nah, ini dokter satu-satunya untuk yang perempuan katanya. Nah, kemudian juga di depan kita hadir pula Pak Dr. Edi Sulistiono. Ini adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pati. Selamat malam Pak Edi. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan, nah, tentunya yang kita tunggu-tunggu kan. Nah, ini adalah Ibu Sri Sudarti. Ibu Sri Sudarti ini adalah perwakilan dari BPJS Kabupaten Pati. Dan tentunya ini yang kita tunggu-tunggu karena ini kan pokok permasalahan dan pelayanannya ada di sini gitu. Nah, pada malam hari ini kita akan memperbincangkan tentang pelayanan BPJS dan permasalahan yang muncul di dalam pelayanannya, terutama berkaitan dengan pasien-pasien yang ada di rumah sakit, pasien-pasien yang ada di dokter-dokter keluarga dan sebagainya, yang kemungkinan memang ini merupakan jawaban dari beberapa permasalahan yang muncul yang seringkali ditanyakan di masyarakat Kabupaten Pati terutama. Nah, pada malam hari ini tentunya sambil kita minum wedangan di Pasar Nggodi ini, bir peletok ini, monggo ya, Pak Edi dan ibu-ibu ini minuman khas di Wedangan Gayeng ini. Nah, Bu Darti, ini kan kalau kita lihat permasalahan yang muncul di BPJS ini kan cukup kompleks gitu ya. Nah, tentunya bagaimana jobnya atau mungkin tugas-tugas atau mungkin pelayanan umum yang dilakukan oleh BPJS tadi berkaitan dengan kesehatan di Kabupaten Pati. Monggo Bu. Terima kasih. Selamat malam pemirsa. Jadi mungkin dari kami BPJS, jadi intinya adalah BPJS itu merupakan program pemerintah yang wajib untuk seluruh penduduk Indonesia. Artinya siapapun yang warga Indonesia, bahkan warga asing yang sudah 6 bulan di Indonesia juga wajib menjadi peserta jaminan kesehatan nasional atau yang biasa dikenal dengan JKN KIS. Yeah. Di mana salah satu prinsip dari jaminan kesehatan nasional atau JKN adalah gotong royong. Kemudian juga keadilan. Gotong royong di sini misalnya kalau seseorang menanggung dirinya sendiri untuk pembiayaan kesehatan mungkin tidak akan mampu, tapi dengan dibantu oleh masyarakat pada umumnya akan terbantu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang murah. Artinya apa, misalnya karena preminya kami itu juga tidak terlalu mahal. Kalau sakit misalnya yang harus memerlukan biaya mahal, misalnya jantung ataupun gagal ginjal yang memerlukan cuci darah seumur hidup, tidak akan mungkin, ya mungkin ada tapi yang kemampuannya itu lebih, tapi kalau kemampuan biasa mungkin dia tidak akan sanggup untuk membiayai dirinya sendiri. Istilahnya tanggung renteng itu ya, ya, orang Jawa kan ngomongnya tanggung renteng gitu. Kesehatan bisa ditanggung renteng oleh seluruh masyarakat. Terus kemudian berkaitan dengan pelayanan apa sih yang jadi ruang lingkup BPJS, Bu? Kalau untuk ruang lingkup pelayanan, sebetulnya pelayanan kesehatan itu komprehensif, Mas. Jadi semua pelayanan sesuai dengan indikasi medis itu ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Memang ada beberapa pelayanan yang tidak ditanggung, misalnya kecelakaan lalu lintas itu ditanggung oleh Jasara Harja. BPJS Kesehatan sebagai pembayar kedua, artinya
ketika pasien kecelakaan itu ditanggung oleh Jasara Harja, kalau misalnya plafonnya itu tidak cukup, Jasara Harja misalnya plafonnya Jasara Harja 20 juta, ternyata pasien tersebut habisnya 30 juta. Nah, penjamin kedua adalah BPJS Kesehatan. Artinya walaupun pasien kecelakaan kemudian menghabiskan dana yang seharusnya melebihi dari Jasara Harja, tetap peserta tidak akan kena iur. Tadi dikatakan Bu Darti ini kan sifatnya wajib gitu ya seluruh penduduk ya. Ini kan kesannya kan seakan-akan rodo mokso-mokso gitu ya. Ya kan mokso itu. Kesehatan dipaksa gitu. Jadi ini ada pemaksaan kesehatan untuk ikut asuransi kesehatan kan. Nah, kemudian kalau kaitannya dengan pelayanan yang dilakukan selama ini kan ada, kalau nggak salah ada yang kaitannya dengan rawat jalan dan sebagainya yang ditanggung, kemudian rawat inap dan sebagainya. Nah ini kira-kira lingkup di pelayanan yang asuransinya apa aja Bu itu? Produk-produk asuransi di BPJS itu? Jadi kalau di BPJS ini tidak ada produk asuransi, tidak ada. Jadi BPJS itu karena adil, jadi hanya ada kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Jadi kalau kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 itu sendiri juga dipisahkan menjadi beberapa segmen kepesertaan. Jadi misalnya masyarakat miskin yang tidak mampu itu dibiayai oleh negara. Jadi iurannya dibayar oleh negara. Kemudian masyarakat untuk kelas 3 itu ya? Untuk kelas 3. Kemudian untuk masyarakat yang menjadi tanggungan atau bekerja di suatu institusi atau yang biasa dikenal dengan pekerja penerima upah, itu iurannya dibiayai oleh pemberi kerja dan pekerjanya itu sendiri. Jadi ada pembagian iuran antara pemberi kerja dan pekerja. Kemudian juga untuk yang masyarakat umum yang tidak masuk di dalam segmen pemberi PPU maupun yang penerima bantuan iuran, itu bisa membayar sendiri dengan iuran yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu kelas 1 80.000 per jiwa per bulan, kemudian kelas 2 itu 51.000 per jiwa per bulan, dan kelas 3 25.500 per jiwa per bulan. Kemudian Pak Edi ini, ini kan kaitannya dengan pelayanan kesehatan ini, Pak. Nah, bagaimana pelayanan kesehatan sinergi antara BPJS dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Pati ini? Sangat sinergi banget. Jadi gini ya. Pandangan jenengan bagaimana itu? Jadi begini, sebetulnya kan Dinas Kesehatan itu kan satu sisi sebagai regulator, satu sisi kita memang menjadi pelayan orang-orang kesehatan, ya, dalam artian ini. Jadi sebetulnya kita nggak mempermasalahkan dengan BPJS sumber pembiayaannya, ya. Karena memang sepanjang itu dia anggota BPJS, maka kita akan melayani dengan baik juga. Jadi kita nggak pernah membedakan. Jadi kadang-kadang kan ada konotasi bahwa pasien BPJS itu karena nggak bayar terus dibedakan itu ya. Itu nggak ada sebetulnya. Dan memang di dalam pelayanan ini kita ada beberapa, ya, ada istilahnya rawat jalan atau di FKTL, ya, fasilitas kesehatan tindak lanjut maupun fasilitas kesehatan pertama, tingkat pertama, FKTP. Jadi ada FKTP, ada rujukan. Yang rujukan di rumah sakit, yang FKTP itu ada di puskesmas, ada di dokter keluarga, ada juga di klinik-klinik swasta. Jadi kita memang semua itu dalam bidang jajaran kesehatan. Jadi kita ada aturan banyak. Dan untuk sistemnya sama, artinya kalau dia mau dilakukan dulu di FKTP, kalau memang FKTP itu mampu, ya misalnya puskesmas atau dokter mampu melakukan pelayanan, ya dan di situ. Tapi kalau nggak mampu harus dirujuk. Rujukannya nanti bisa di rumah sakit. Rumah sakit yang ada, baik rumah sakit negeri maupun pemerintah yang bekerja sama dengan BPJS. Jadi sebetulnya mekanisme itu sudah kita atur sedemikian rupa, sehingga tidak perlu khawatir masyarakat kalau nggak terlayani dengan baik. Ini yang perlu direkankan, karena seolah-olah sekarang ini banyak yang mengatakan bahwa peserta BPJS, terutama yang di kelas 3, ini pelayanan kurang baik. Padahal itu enggak sebetulnya. Kalau kita masuk ke rumah sakit, saya yakinlah masyarakat setiap yang ditanya mesti mengatakan ya, nyaman, enak. Kalau ada penilaian bahwa itu pelayanan kurang baik, kira-kira di sektor mana itu? Sebetulnya begini, jadi sebetulnya yang kurang baik itu nggak ada sih ya. Cuma kadang-kadang masyarakat ini kan merasa
Jadi merasa waktu dia mau berobat saja sudah merasakan bahwa giat-giat nanti dibedakan. Nah ini, lah perasaan inilah yang kadang-kadang mengganggu. Ada nggak pembatasan Pak Edi? Jadi kan misalnya begini, orang peserta BPJS gitu kan, karena mungkin ada aturan-aturan di BPJS yang membatasi pasien gitu kan, terus kemudian akhirnya pelayanan menjadi jelek gitu. Sebetulnya nggak ada pembatasan sih ya. Yang katanya kemarin kan banyak kan ya yang yang di luaran karena obat dikurangi atau obat yang biasa dibeli 3 bulan diberikan 2 minggu atau mungkin seminggu ya. Itu sebetulnya ada beberapa hal segi positif sebetulnya. Karena yang diharapkan adalah dengan pemberian obat yang hanya 1 minggu misalnya, ini diharapkan pasien ini kontrol sehingga terkontrol setiap saat untuk masa penyakitnya. Cuma kadang-kadang kalau sudah terbiasa mendapat 1 bulan daripada riwa-riwi ya, ini kan seolah-olah kok ada pengurangan, padahal enggak. Begitu dia masuk lagi kontrol, maka akan diberikan obat lagi, bukan pembatasan. Ada keluhan dari dokter ini Pak Edi yang pernah saya dengar, yang mengatakan bahwa antara Askes dengan BPJS sekarang berbeda gitu. Nah dulu Askes kan sembarang gitu, artinya dokter itu diberi keleluasaan kan untuk memberikan obat dan sebagainya. Tapi ternyata sekarang ketika BPJS dibatasi betul itu, gimana ini menurut Pak Edi? Sebetulnya beginilah ya kita bukan ada pembatasan. Memang awalnya kesannya ada pembatasan. Misalnya pasien yang mestinya harus ditangani di FKTP ya tingkat pertama bisa di situ, kenapa harus dirujuk? Nah, kan itu. Iya. Nah, memang kita harus menentukan penyakit-penyakit yang harus ditangani di FKTP itu apa saja yang harus menjadi kewajiban FKTP. Baru kalau nanti memang itu tidak bisa ditangani di FKTP harus dilakukan rujukan. Nah inilah yang kadang-kadang itu merasa dokter itu dibatasi. Lu wong saya itu nggak boleh rujuk. Yang di rumah sakit pun sama. Ya, artinya, loh ini kan mestinya itu nggak perlu ke sini. Kenapa harus ke sini? Nah, inilah yang kadang-kadang ada seolah-olah mereka merasa dibatasi, terus dokter-dokter juga merasa kewenangannya, ya, merasa kalau nggak boleh dikatakan ya tadi merasa ada pembatasan kewenangan. Ini yang terjadi sebetulnya. Ya, jadi sebetulnya kalau kita renungkan yang lebih dalam lagi, ya sebetulnya hal seperti ini tidak perlu dirisaukan. Toh masyarakat nanti akan menjaga pelayanan yang terbaik. Ini yang kita harapkan seperti itu. Ya, memang namanya orang banyak, ya ada aja lah. Kita nggak bisa melakukan sesuai dengan keinginan pasien maupun keinginan dokter. Contohnya begini. Sebetulnya kita tahu dokter di puskesmas ya itu mampu menangani ini. Cuma karena ada mekanisme tersendiri tentang obat-obatan yang harus diberikan, bahwa obat di FKTP itu standarnya adalah ini. Obat yang di rumah sakit kelas D ini, kelas C ini. Karena sesuai dengan kompetensi dokter yang menangani. Dan pembiayaan juga sesuai dengan pembiayaannya. Jadi misalnya dokter-dokter di FKTP, di puskesmas maupun di dokter keluarga, dia sebetulnya tahu ilmunya ada, dia mampu menangani itu sebetulnya. Cuma karena pembatasan tadi, saya katakan bukan pembatasan ya, karena kewenangan yang diperbolehkan di situ, dalam arti untuk pengendalian pembiayaan dan pengendalian pengendalian yang untuk memberikan pelayanan yang terbaik itu, kalau memang seperti ini, obat ini harus dirujuk untuk mendapatkan lebih tinggi. Nah, ini jadi sebetulnya itu menyulitkan dokter betul itu? Sebetulnya enggak juga lah, ya enggak juga. Jadi sebetulnya kalau dokter merasa kesulitan itu juga enggak. Cuma memang kadang-kadang gini, kita masih perlu antara dengan BPJS menentukan mana-mana sih penyakit-penyakit itu yang harus dirujuk. Jadi harus ditentukan benar. Artinya gini, contohnya begini, penyakit demam berdarah itu awalnya kan harus di FKTP. Ya kan, padahal kalau dilihat dari segi kepentingan penyelamatan pasien, sebetulnya kalau saya harus dirujuk. Ini pertentangannya dulu juga tajam banget, lama, tapi akhirnya boleh. Dulu nggak boleh. Kenapa DP ini kan? DP kan harus di FKTP bisa.
Padahal angka kematian demam berdarah kalau penanganan tidak baik itu akan menimbulkan kematian. Nah inilah yang kita permasalahkan dulu, dan sekarang sudah clear, sudah nggak masalah. Artinya pemerintah demam berdarah apabila memang peralatan di puskesmas tidak mampu mencukupi dan dokternya juga ragu, ya boleh dilakukan rujukan. Ini. Nah dan ini akan dibayar juga oleh BPJS, dibayar. Kalau dulu kan kalau salah kan ada ponis ya, ada punishment-nya ya, ada punishment-nya. Sekarang udah enggak. Ya. Karena kita tahu bahwa gini, demam berdarah itu, nah dulu ada grade 1, grade 2, grade 3, grade 4. Itu urut. Ada grade 1, grade 2 itu harus di puskesmas, itu boleh, cukup di rumah bisa. Tapi grade 3, grade 4 harus di rumah sakit. Karena bahayanya. Nah sekarang ini munculnya sudah berbeda. Grade 1 loncat grade 4. Ini kalau kita nggak hati-hati, banyak mati. Gitu loh. Makanya saya lebih setuju kalau demam berdarah sebetulnya harus dilakukan, oke, observasi bisa di FKTP, di puskesmas atau di dokter keluarga, tetapi kalau beberapa hari tidak ada perbaikan harus segera dilakukan rujukan. Dan itu sesuai prosedur BPJS? Iya, sesuai prosedur. Sekarang baik, boleh. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita tentang BPJS dan penanganan dan masalah yang muncul di dalam pelaksanaannya setelah jeda berikut.